Mah, Rani pergi dulu ya. Udah ditungguin Mas Bayu di luar, pamit Rani pada mamanya yang ada di kamar. Ya, Ran, terdengar sahutan dari mamanya disertai deswahan. Rani menggelengkan kepala. Sudah 5 bulan terakhir ini, Rani selalu mendengar suara-suara seperti itu dari kamar mamanya, yang bahkan tak mengenal waktu. Terutama sejak mamanya menikah lagi dengan Pak Tarjo, seorang juragan yang kaya raya. Semuanya bermula dari meninggalnya Papa Rani 3 tahun lalu. Kehidupan mereka makin hari makin terasa kekurangannya, dari segi materi. Hingga suatu hari mamanya bertemu Pak Tarjo, yang merupakan tetangga di desa dulu. Pak Tarjo sukses dengan hidupnya sekarang. Punya usaha mebel di beberapa tempat, serta banyak usaha lainnya di desa dan kota tempat dia tinggal sekarang. Setelah bertukar kabar, mulailah Pak Tarjo sering mengunjungi Yana, Mama Rani. Singkat cerita, menikahlah Yana dengan Pak Tarjo. Namun satu yang tidak pernah diduga Rani, ternyata Pak Tarjo sangat mesyum. Tak kira dimanapun ia bersama Yana, Pak Tarjo paling sedikitnya akan memyuk, atau lainnya pada mamanya itu. Awalnya Rani merasa jengah dengan semua itu. Namun ketika ia memperhatikan diam-diam, Rani merasa ikut timbul keinginannya dengan apa yang dilakukan Pak Tarjo dan mamanya itu. Maka, Rani mulai terbiasa dengan kebiasaan mamanya dan Pak Tarjo yang sering mengurung diri di kamar, kapanpun itu. Seperti pagi itu, Rani yang sudah siap pergi bekerja, dan dijemput Bayu, pacarnya sejak kuliah, harus berpamitan pada mamanya yang sedang mendayung sampan dengan ayah tirinya itu. "Mamamu mana, Ran?" tanya Bayu yang menunggu Rani di teras. "Mama sibuk, Mas. Ayo berangkat." Rani masih malu untuk mengatakan hal sebenarnya pada Bayu tentang kebiasaan mama dan ayahnya. Sehingga dia tak banyak menjawab Bayu jika ditanya tentang mamanya. "Nanti malam kita makan di luar yuk, Ran." "Boleh, Mas. Mau jemput seperti jam biasanya, kan?" "Iya. Oh ya, kapan Mas bisa melamar kamu?" "Mas siapnya kapan?" "Besok juga siap kok." Rani merasa bahagia sekali. Keinginannya untuk menikah dengan Bayu akhirnya akan terlaksana. Setelah makan malam itu, Bayu pun menyampaikan niatnya pada Yana dan Pak Tarjo untuk meminang Rani. Kedua orang tua Rani sudah menyetujui niat mereka untuk menikah. Dan akhirnya, setelah mempersiapkan segala hal menyangkut pernikahan mereka, resmilah Rani menikah dengan Bayu 2 bulan kemudian. Malam pertama itu dilangsungkan di penginapan tempat resepsi pernikahan berlangsung. Dan, setelahnya, Bayu dan Rani akan tinggal bersama Yana, sebab Yana tak ingin jauh dari putrinya itu. Bayu tak keberatan. Meskipun ia sudah menyiapkan sebuah rumah untuk mereka tinggal berdua nanti, tapi demi menghormati mertuanya dan menjaga perasaan Rani, dia menunda untuk membawa Rani ke rumah baru mereka. Yana dan Tarjo juga sepakat untuk menyembunyikan kebiasaan mereka skibidi papap yang tak kenal waktu. Tapi rupanya, itu hanya bisa bertahan dalam waktu beberapa minggu, di mana mereka bisa bersikap wajar. Suatu hari, Bayu yang pulang kerja agak awal, tak menaruh curiga saat pintu rumah tertutup tapi tak terkunci, sehingga ia bisa masuk tanpa memanggil ibu mertuanya. Tapi begitu masuk rumah, sebuah pemandangan yang tidak dia sangka sebelumnya terpampang di depan netranya. Netra Bayu terbelalak dan tak bisa berkata-kata, sementara jantungnya berdegup kencang. Bayu tak melanjutkan langkahnya ke kamar. Dia berdiri terpaku memperhatikan mertuanya yang tengah skibidi papap di ruang tengah. Mereka tak menyadari kehadiran Bayu. Sementara Bayu memperhatikan jelas bagaimana ibu mertuanya yang tengah menatap langit-langit karena ulah ayah mertuanya. Perahu layar Tarjo itu melaju mondar-mandir pada pelabuhan yang dijaga Yana. Mereka selingi dengan saling memberi sambutan. Suara deswahan dan ceramah bersahutan silih berganti. Seketika Bayu merasakan aliran dirinya naik. Keinginan mulai mengelilingi dirinya. Bayu berdeswir hebat. Dan karena tak ingin kedua mertuanya menyadari kehadirannya, Bayu berbalik dan bergegas menuju kamarnya. Dia tutup perlahan pintunya, lalu mengunci dan menanggalkan kabinet serta segitiga. Dia meraih ponsel, menelpon istrinya, Rani,
yang sedang dalam perjalanan pulang. Saat itu juga Bayu menceritakan apa yang barusan dilihatnya pada Rani. Di seberang telepon, Rani menggigit jari sambil mendengarkan apa yang dikatakan suaminya. Apa yang ditakutkannya selama ini terjadi. Bahkan suaminya memperhatikan jelas betapa mama dan ayah sambungnya skibidi papap. Bukan salah. Toh mereka sah-sah saja. Hanya pemilihan tempat yang sering kali salah. Mungkin jika hanya tinggal berdua, itu bukan masalah. Tapi sekarang ada Rani dan juga suaminya yang tinggal serumah. Rani tidak tahu harus menjawab apa saat mendengarkan semua cerita Bayu. Entah bagaimana perasaan Bayu sekarang. Tapi Rani tak mendapati nada marah pada suaminya itu. Setelah sampai di rumah, Rani langsung masuk karena pintu tidak tertutup. Dia menengok ke arah ruang tengah, di mana sebelumnya Bayu melihat rapat paripurna ayah dan mamanya. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Rani bergegas ke kamarnya. Ia mengetuk pintu dan Bayu menyambutnya. Tak menunggu lama, setelah pintu terkunci, pria itu memberi sambutan-sambutan pada istrinya dengan gianas. Dia tak sabaran meletakkan segitiga bermuda Rani, sambil memberi sambutan. Rani gelagapan seketika. Memang benar mereka masih pengantin baru, tapi sambutan yang diberikan Bayu itu begitu lain. Pasti semua karena terpicu siaran live orang tuanya. Rani ingin mengumpat, tapi ia juga larut dalam sambutan dari suaminya yang sedikit tergesa-gesa, namun Rani tahu suaminya sudah menunggunya sejak tadi. Sehingga ia biarkan Bayu melajukan perahunya tanpa ancang-ancang terlebih dahulu. Ran, apa mama dan ayah sudah biasa kaya tadi? Maksudku tempatnya? Sebenarnya aku juga nggak tahu pasti, Mas. Cuman selama ini yang aku tahu, ya cuman di Hamar. Aku malah baru dengar dari Mas kalau mereka di ruang tengah juga. Bayu tak menjawab, tapi tetap melajukan perahunya. Pikirannya masih membayangkan skibidi papap mama dan ayah mertuanya. Tapi tiba-tiba, sekelebat pikiran iseng melintas di benak Bayu. Seperti apa sih bencananya kalau dengan mama mertuanya? Membayangkan hal itu, membuat perahu layarnya makin hormat. Rani yang merasakan perubahan itu, kembali menyambut niat mulia suaminya. Sampai akhirnya keduanya sama-sama tiba di tujuan utama. Malam harinya, mereka makan malam sekeluarga. Bayu sering sekali melirik Yana, yang malam itu menggunakan daster seperti biasa. Tampak biasa, tapi netra Bayu bisa membayangkan apa yang ada di baliknya. Akibatnya, ia makan hanya sekedar menyuap, tanpa merasakan rasa masakan. Selesai makan, Bayu berusaha mengalihkan pikirannya. Tapi tak sepenuhnya berhasil, sampai dia sedikit kesulitan memejamkan mata. Selang beberapa hari kemudian, Bayu kembali mendapat sajian indah dari mama mertuanya. Saat itu, Rani masih lembur di kantor. Sedang Bayu yang pulang lebih dulu, dibukakan pintu oleh Yana yang menggunakan hanbok. Rupanya mama mertuanya itu baru selesai mandi. Maaf ma, Bayu ketuk pintunya agak keras. Keblet ke belakang ma, kata Bayu dengan ekspresi kebletnya. Oh, iya Yu, nggak apa-apa. Maaf juga, ini tadi mama juga buru-buru keluar dari kamar mandi, karena bel rumah bunyi terus. Iya mah, Bayu permisi ya mah. Iya. Sebentar saja Yana dan Bayu bersitatap, tapi sudah menimbulkan sesuatu yang lain di hati mereka. Bayu memang tak menoleh langsung ke arah Yana, namun lika-liku mama mertuanya itu tersimpan jelas di ingatannya. Anugerah yang seolah menyapa dari balik hanbok, bukan hal yang mudah dilupakan oleh Bayu. Makin besar saja cobaan dari Yana kepada Bayu. Demikian pula yang terjadi pada Yana. Kejadian sore hari antara dia dan menantunya itu meninggalkan kesan bahwa dirinya masih menarik perhatian pria. Bukan hanya Tarjo yang usianya lebih tua darinya, tapi Bayu, pria yang jauh lebih muda darinya pun sepertinya juga seperti itu. Yana pun makin percaya diri. Dan sejak kejadian itu, dia makin sering tampil lain dan terbuka, seolah menyampaikan pada dua pria di rumah jika ia sungguh masih ada daya indahnya. Mah, pakaian mama agak sopan dikit kenapa? Malu sama Mas Bayu. Loh, kenapa memangnya Ran? Mama kan gini untuk suami mama. Memangnya salah? Tapi kan di rumah ini ada Mas Bayu juga, Ma. Gini ya Ran, mama gak ada niat sama suamimu. Kalau kamu mau, kamu kan bisa juga seperti mama supaya Bayu kesemsem. Tapi Ma, kan ada ayah Tarjo. Halah,
Cuek saja, toh ayah Tarjo kesemsemnya sama mama. Akhirnya Rani mulai mempertimbangkan kata-kata Yana. Maka mulailah dia menggunakan baju yang sudah ia lupakan sejak kedatangan Tarjo di keluarga mereka. Dulu ia juga gemar menggunakan baju yang menampilkan lika-liku kehidupannya. Dicobanya beberapa baju itu. Sebagian ada yang tak cukup, sebab anugerah dan lainnya sekarang lebih-lebih dari sebelum menikah. Rani mengamati penampilannya di cermin. Sebuah baju berlengan pendek dengan ujung menggantung membuatnya tampil sempurna sore itu. Setidaknya saat itu ia ingin menunjukkan pada Bayu jika ia bisa tampil seperti mamanya juga. Sebab Rani pun merasa jika Bayu sedikit banyaknya mulai sering memperhatikan mamanya. Bayu yang pulang kantor terkejut dengan penampilan Rani yang tak biasa. "Tumben kamu kayak gitu," ujar Bayu sambil memeyuk Rani. "Iya, kan buat suami juga, bolehlah." "Aku seneng, Ran. Kamu makin cantik. Tapi jangan salahkan aku ya. Kalau nanti makin sering, Iya mas, aku tahu kok resikonya, hihihi." Kebersamaan Bayu dan Rani semakin hari pun makin bertambah. Tapi rupanya, bukan hanya Bayu yang kesemsem pada Rani, tapi Tarjo rupanya juga terpana. Sudah seringkali ia menelan ludiah memperhatikan lika-liku putri sambungnya, yang tentunya lebih muda. Sampai suatu hari, Yana pergi ke salon, sedang Tarjo hari itu tidak ada kegiatan di luar, sementara Bayu sedang di luar kota sejak 2 hari lalu. Hari Minggu itu Rani tidak bekerja. Ia pun menjalani kegiatan di rumah seperti biasa jika ia sedang libur. Usai menjemur baju, Rani pun berniat sarapan. Dia memasak nasi goreng. "Masak nasi goreng ya, Ran?" tanya Tarjo yang mengetahui aroma nasi goreng buatan Rani. "Iya ya, ayah lapar ya?" "Iya, sekalian buatkan kopi ya." "Iya ya." Rani tak menyadari jika Tarjo memperhatikan lika-liku putri sambungnya dari belakang. Pria itu duduk di kursi makan, sambil sesekali mengambil perahunya yang bersembunyi di balik sarung. Perahunya sudah hormat, apalagi saat Rani duduk mengambil piring. Rani yang berbalik dan meletakkan piring berisi nasi goreng di hadapan Tarjo, sedikit terkejut mendapati ayah sambungnya itu menatapnya agak lain. Senyumannya sudah menandakan jika pria itu sedang timbul keinginannya. Rani menjadi sedikit gugup, tapi ia coba bersikap biasa. Saat ia duduk di depan Tarjo, netra pria itu tak berkedip memperhatikan anugerah putri sambungnya. Rani yang saat itu menggunakan kaos sederhana, sungguh merasa tak nyaman. Ia menyuap nasinya perlahan, meski rasanya mengganjal di tenggorokannya. Rani meminum air putih di gelasnya. Namun entah bagaimana, air dalam gelas itu malah tumpah. Tarjo tersenyum membuat Rani semakin gugup. "Hati-hati kalau minum, Ran," ujar Tarjo. "Iya ya," jawab Rani sambil mencoba tak mempedulikan Tarjo. Ia teruskan makannya, lalu bergegas menuju wastafel, mencuci piring dan peralatan dapur di sana. "Ayah titip piring kotor juga ya," kata Tarjo yang tiba-tiba sudah berada di belakang Rani. Rani tersentak kaget. Pasalnya, Tarjo seolah memeyuk Rani saat itu. Mendapati Rani diam, Tarjo justru semakin berani. Ia memyuk Rani, membuat wanita itu panas dingin dengan tiba-tiba. Tarjo tak mau melewatkan kesempatan mulia itu. Dengan segera ia menyiapkan perahu layar yang sudah hormat, lalu diparkirkan pada 2 benua alam di depannya itu. Istri Bayu itu gelagapan. Ia sudah menduga sesuatu akan terjadi, tapi tak secepat yang ia kira. Sampai tiba-tiba Tarjo memindahkan kabinet serta segitiga bermuda, dan dalam sekejap, perahu layar itu melaju cepat pada pelabuhannya. Sebuah bencana yang luar biasa dialami Rani saat itu. Dia biarkan perahu tersebut melaju, karena memang beberapa hari tak dilewati perahu Bayu. Musibah banjir bandang diiringi ceramah rohani pun bergema beberapa saat sebelum Tarjo meletakkan pundi-pundi kebaikan pada pelabuhan yang dijaga putri sambungnya. Kejadian pagi hari itu rupanya membuat Tarjo keteyusan. Ia selalu meminta pada Rani saat menantunya itu ada di rumah. Tentu saja saat Erita tidak bersama Bayu dan dia juga tidak bersama Yana. Dan hal itu pun dirasakan pula oleh Erita. Dia mulai terbiasa dan senantiasa mengiyakan keinginan ayah sambungnya. Hingga seminggu kemudian,
Bayu pulang dari kantor lebih awal, karena tugas dan laporan akhir bulan sudah ia kerjakan lebih singkat dari biasanya. Sayangnya sesampainya di rumah, Rani belum pulang dari kantornya. Tarjo pun sedang sibuk dengan urusan pekerjaannya di luar, menyisakan Yana di rumah sendirian. Bayu masuk rumah yang pintunya terbuka, setelah mengucap salam, namun tak ada yang menjawab. Dia menuju kamarnya, meletakkan tas, lalu salin, dan segera menuju ruang makan, karena merasa lapar. Di saat ia hendak mengambil piring, terdengar suara ibu mertuanya yang menegur. "Siapa itu?" tanya Yana dari kamar mandi. "Aku mah, Bayu." Yana terlanjur keluar dari kamar mandi, meski mendengar suara sahutan dari menantunya. Dia lupa, jika saat itu hanya menggunakan hanbok saja. "Oh, kamu Yu, kok sudah pulang?" Rani bilang, "Kamu pulangnya malam?" "Iya, Ma. Niatnya mau ngasih kejutan aja sama dia." Mata Bayu menatap lika-liku mamah mertuanya. Sementara Yana yang menyadarinya, buru-buru berbalik menuju kamar mandi. Tapi naas, pada saat melangkah, tanpa sengaja kakinya terpeleset air yang menggenang sampai hampir saja terjatuh. Beruntung dengan sigap Bayu menolongnya. Yana tak jadi jatuh, tapi hanboknya yang jatuh di lantai. Sontak Yana kaget, bahkan tak tahu harus bagaimana. Tapi Bayu segera menguasai situasi. Dia lantas mengambilnya. Tapi anehnya, ia tak memberikan atau mengembalikan hanbok itu pada tempat semula. Bayu justru tetap duduk, memperhatikan rerumputan padang Sahara Arabia. Begitu gersang dan sangat berbeda dengan rumput ladang istrinya. Tanpa Yana sadari, Bayu lantas mendekatkan wajah dan memberi perhatian pada bidang tersebut. Hampir saja Yana kehilangan keseimbangan, karena yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ia menyandarkan diri pada dinding. Tapi anehnya, apa yang dikerjakan Bayu sama sekali tak membuatnya marah. Sebab ia juga pernah memandang lebih pada menantunya itu. Yana justru menyiapkan sajian itu pada menantunya. "Di sana aja, Ma," ujar Bayu sambil menunjuk salah satu ruangan di rumahnya. "Tapi Yu..." "Udah terlanjur hormat, Ma," sahut Bayu sambil memberitahu penampakan perahu layarnya. "Tapi pintunya?" ujar Yana yang memberitahu jika pintu belum dikunci. Bayu lantas tersenyum sebelum akhirnya mengunci pintu. Setelah ia kembali, rupanya Yana sudah tak ada di tempat semula. Bayu lantas melangkah ke kamar mertuanya. Dan rupanya benar, Yana sudah berada di sana dengan sajian-sajian istimewanya. Sore yang indah. Niat memberi kejutan pada Rani, malah mendapat kejutan dari mamanya Rani. Bayu sudah membuat Yana sesenangan dengan segala perhatiannya. Tak hanya Bayu, Yana pun juga demikian. Ia mengambil perahu hormat tersebut lalu memberi perhatian lainnya. Beda orang, beda juga bencananya batin Bayu. Setelah rampung, Bayu pun meletakkan perahu layar pada pelabuhan tersebut. Pelabuhan yang usianya 20 tahun lebih tua darinya itu. Tapi bencananya tak kalah dengan pelabuhan istrinya. Sambil memberi sambutan, ia lajukan perahu itu sesuai keinginannya. Banjir bandang pun melanda sebelum akhirnya keduanya pun tiba pada tujuan yang sebenarnya. "Yu, kalau setelah ini Mama ada masalah lagi, boleh nggak Mama tanya Yana sambil menatap cicak di langit-langit kamar. "Apa perlu Bayu jawab, Ma?" sahut Bayu sambil tersenyum, dan Yana pun mengerti arti jawaban menantunya itu. Hari sudah beranjak senja. Mereka berpisah sebelum Tarjo dan Rani datang. Di luar kamar Yana, Bayu mengambil kembali hanbok yang tadi sempat diambilnya, lalu meletakkan kembali pada tempatnya. Mengingat peristiwa bersama ibu mertuanya, Bayu tersenyum sendiri. Sambil berjalan menuju kamarnya, ia mendengar perutnya keroncongan. Ia bahkan melupakan rasa laparnya tadi, begitu bertemu ibu mertuanya itu. Malam pun tiba, Rani dan Tarjo sudah pulang ke rumah. Rani sudah menemui Bayu yang menyambutnya dengan senyuman biasa. Padahal, awalnya pria itu ingin memberi kejutan. Tapi setelah peristiwa tadi, Bayu lupa akan kejutannya. Mereka pun lalu makan malam dengan perasaan senang yang mempunyai sebab sendiri-sendiri. Malam itu,
Bayu tak menunaikan kewajibannya pada Rani dengan alasan lelah. Sebenarnya Bayu tidak bohong, ia memang lelah. Lelah setelah perjalanan jauh mendayung sampan bersama mertuanya. Hari pun berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Meski Rani dan Bayu masih aktif menunaikan kewajiban malam mereka, tapi keduanya juga menyelingi skipidipap dengan Tarjo dan Yana. Sampai suatu hari, Rani pulang kerja lebih awal karena merasa tidak enak badan. Suhunya meninggi dan kepalanya pusing. Yana merawat putrinya dengan penuh kasih sayang. Sementara Bayu yang dikabari jika istrinya sedang sakit, segera melaju pulang. Tarjo yang hari itu sedang ada kegiatan di luar pun memutuskan pulang saat Rani lebih dulu mengabari sebelum sampai di rumah. Karena sampai malam tak juga turun demamnya, akhirnya Rani dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapat penanganan dari dokter dan pemeriksaan menyeluruh, dokter mengatakan jika Rani tengah halim. Rani terlihat bahagia, begitupun Bayu. Tarjo pun wajahnya nampak sumringah sebab ia merasa ikut andil dalam rapat paripurna itu. Tapi berbeda dengan Yana yang sering terlihat murung. Setelah peristiwa dengan Bayu, Yana kadang cemburu jika Bayu tengah bersama Rani. Apalagi sekarang putrinya itu halim. Yana jadi iri dengan kondisi Rani. Andai dia masih semuda putrinya, pasti dia tak akan ragu seperti Rani juga. Entah kenapa, Yana sangat berharap bisa halimah dengan Bayu, menantu laki-lakinya, sekaligus ayah dari calon cucunya itu. Berbeda dengan Yana, Bayu yang mendengar kehaliman istrinya, berencana untuk pindah rumah dan memulai kehidupan baru. "Ma, ya, aku dan Rani ingin pindah rumah." "Rugi juga kan, kalau rumah yang sudah kusiapkan terlalu lama kosong," ujar Bayu ketika semua berkumpul di meja makan. "Tapi Rani kan lagi halim Toyu," kata Yana penuh perhatian. "Nggak apa-apa, Ma. Kan nanti rencananya pindahan rumah sekaligus selamatan di sana," jawab Bayu. "Ya sudah, tapi jangan sungkan-sungkan kalau butuh bantuan apa-apa sama kita," sahut Tarjo. Akhirnya, meski berat, Yana melepas kepindahan putri dan menantunya. Bukan pindahnya Rani yang memberatkannya, tapi ia risau jika jauh dari menantunya, Bayu. Hari pun berganti. Kehaliman Rani ternyata berakibat pula pada perubahan pada dirinya. Keinginan untuk skibidipapnya semakin meningkat. Untung dia sudah tidak bekerja sejak awal kehalimannya. Bayu pun juga tak pernah menolak keinginan Rani saat membutuhkannya. Sebisa mungkin ia menuruti keinginan istrinya, meski dia harus pandai-pandai membagi waktu. Tapi, setelah sebulan pindah rumah, Rani tak terlalu meminta Bayu untuk menunaikan kewajibannya. Dia hanya meminta sewajarnya saja, karena ternyata ada Tarjo yang menggantikan tugas itu saat Bayu sedang bekerja. Hari demi hari mereka lalui dengan terus-menerus bermain kucing-kucingan. Hingga tiba waktu Rani bersalin, Bayu, Yana, Tarjo menunggui di rumah sakit. Putri kecil nan cantik telah terlahir dengan selamat, menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga itu. Rani membawa putrinya sambil duduk di defense rumah sakit. Wajah itu cenderung lebih mirip dirinya. Tapi kalau dari matanya, sangat lekat dengan mata Tarjo. Sebuah ciri yang terlihat jelas berbeda dengan apa yang ada di wajahnya maupun wajah Bayu. Tarjo yang melihat wajah cucunya, bersorak dalam hati. Ternyata pundi-pundinya berhasil dengan sempurna. Sementara Yana juga memperhatikan wajah Aura, cucunya itu. "Kok sekilas mirip Mas Tarjo ya? Matanya mirip sekali," batin Yana. Dia terus mengamati setiap waktu, bagaimana sikap Tarjo dan Rani saat berdekatan. Tatapan Tarjo menyiratkan rasa bahagia yang sungguh tak terkira, seperti sikap ayah pada putrinya. Bahkan dia seperti suami yang menjaga penuh apa-apa yang dibutuhkan Rani, meski masih dalam tahap wajar. Rasa curiga di hati Yana makin menjadi, tepatnya ketika Rani sedang ke belakang dan menitipkan Aura pada Yana, lalu Yana pun mengatakan kecurigaannya pada Bayu. "Yu, kalau kamu perhatikan Aura ini mirip siapa ya?" pancing Yana. Saat itu, Tarjo sedang keluar membeli makanan untuk mereka. "Mirip aku lah, Ma. Kan putriku." "Kamu ini, perhatikan dulu baik-baik. Mirip siapa dia? Matanya terutama." Bayu akhirnya mengamati putrinya yang dibawa Yana. "Iya sih, Ma. Bukan kayak mataku atau Rani. Seperti mata siapa dong, Ma?"
Dan bersamaan dengan itu Tarjo datang sambil membawa makanan yang baru dibelinya. Bayu kemudian melihat ke arah mata putrinya dan kembali menatap mata Tarjo. "Ma, jangan bilang yang Mama maksudkan itu." Bayu tak melanjutkan kalimatnya. "Iya, Yu. Mama sudah curiga dari pertama. Coba kamu cari tahu, Yu. Semoga Mama salah." Rasa bimbang dan ragu menghantui hati Bayu. Apa iya Rani ada apa-apa di belakangnya? Sampai ketika Yana meletakkan aura dan keluar meninggalkannya, Bayu masih seperti orang linglung. Pikirannya mulai menghitung yang mana lebih lama terjalin, antara dirinya dengan Yana atau dugaan istrinya dengan Tarjo. Sepertinya jauh lebih lama antara istrinya dengan Tarjo, begitu kesimpulan Bayu. Sedang pikirannya berkecamuk, Bayu melihat istrinya masuk kamar aura. "Mama di mana, Mas?" "Di ruang makan kayaknya." Semua bermalam di sini kan?" "Iya." "Ran, jawab yang jujur. Anak siapa Aura ini sebenarnya?" tanya Bayu dengan menahan marah. Rani terkejut dengan pertanyaan suaminya. Ia sedikit gemetar mendengarnya. Dia khawatir jika Bayu tahu siapa ayah dari Aura yang sebenarnya. "Apa maksud Mas tanya begitu?" "Tentu saja Aura adalah anak kita," jawab Rani dengan wajah tegang. Bayu mengulas senyum di wajahnya, lalu ia mendekati Rani. "Jangan gugup gitu dong. Mas juga tahu kalau Aura itu anak kita." "Masa iya? Kamu ada apa-apa di belakang Mas sampai Halim? Kan nggak mungkin," tanya Bayu tersenyum. "Iya Mas," jawab Rani dengan sedikit takut. "Ya udah yuk, kita makan dulu. Mama dan Ayah sudah menunggu di meja makan." Rani mengikuti langkah Bayu menuju ruang makan. Hatinya berdebar panik, apalagi saat sampai di meja makan, Tarjo dengan sigap menarikkan kursi untuknya. Dia merasa pandangan mata Bayu penuh curiga. Sesudah itu, Tarjo pun sibuk menawarkan beberapa menu makanan pada Rani. Rani hanya bisa berdoa dalam hati, semoga Tarjo tidak menunjukkan perhatian lebih agar suaminya tak curiga. "Sudah ya, aku bisa ambil sendiri nanti. Ayah makan saja," kata Rani, sambil menolak saat Tarjo akan mengambilkan lauk. Ya sudah, makan yang banyak, supaya kamu dan putrimu sehat," kata Tarjo. Yana dan Bayu hanya diam menyaksikan hal itu, tapi mereka saling memberi sinyal dengan berpandangan. Makan malam usai, Tarjo dan Yana yang masih berada di rumah Bayu tidur di kamar tamu. Sedang Rani berada di kamar Aura yang berada di kamar depan, dan Bayu tidur di kamarnya sendiri. Malam makin larut. Tarjo yang tak bisa tidur, perlahan turun dan berjalan mengendap menuju kamar Aura. Dilihatnya, Rani tengah terlelap di samping Aura yang juga nyenyak. Putrinya itu rupanya habis minum. Tapi, Rani lupa menutup bungkusan anugerah negara itu. Panorama yang sungguh istimewa untuk Tarjo. Dia lantas mendekat, lalu memberi perhatian pada anugerah tersebut. Ayah," ujar Rani saat menyadari siapa yang ada di sampingnya. Tapi tanpa dikira, sepasang mata memperhatikan mereka dari kejauhan. Dan selagi Tarjo dan Rani sibuk dengan urusan mereka, masuklah Bayu diikuti Yana. Penampakan di dalam kamar sungguh di luar dugaan. Sontak Tarjo terhuyung ke belakang sampai terjatuh, sementara Rani kahet bukan kepalang sambil membereskan bungkusan anugerah negara. "Ayah, Rani, kenapa kalian?" "Yuk, dengerin ayah dulu. Ini salah paham," kata Tarjo dengan gugup. Dia mencoba beranjak dari jatuhnya. "Kenapa ayah tega?" "Rani kan istriku," ujar Bayu dengan mata berkaca-kaca. Namun secara bersamaan seketika Bayu juga teringat jika ia pun ada apa-apa dengan mama mertuanya. Saat itu juga akhirnya, Bayu pun mengakui keakrabannya dengan sang mertua. Tak peduli jika Rani kecewa, toh Bayu juga yakin jika dia bukanlah ayah dari putri Rani. Pada akhirnya, baik Rani dan Bayu memutuskan berpisah, begitupun dengan Tarjo dan Yana. Dan setelah perpisahan tersebut, Tarjo akhirnya menikah dengan Rani. Begitu pula dengan Bayu yang juga memilih Yana menjadi istrinya. Tak ada dari mereka yang saling membenci. Dan untuk menjaga keutuhan rumah tangga masing-masing, Bayu pindah ke rumah barunya. Sementara Rani tetap tinggal di rumah lama bersama Tarjo, yang dulu pernah menjadi ayah sambungnya.